Pabrik gula mawar merah pernah menjadi jantung ekonomi sebuah kota kecil di Jawa pada awal tahun 1980-an. Asapnya mengepul setiap musim panen, suara mesin-mesin tua bergaung hingga ke perkampungan sekitar. Namun, kejayaan itu berakhir tiba-tiba. Serangkaian kecelakaan kerja menelan banyak korban. Beberapa di antaranya menghilang tanpa pernah ditemukan jasadnya. Sejak saat itu, pabrik ditutup. Kini, bangunan besar itu berdiri membisu. Dindingnya penuh lumut, jendela-jendela kacanya pecah, dan rumput liar menjalar sampai ke tembok pagar. Warga menyebut tempat itu angker. Banyak cerita beredar, suara pekerja yang masih menggiling tebu di malam hari, tangisan wanita, bahkan penampakan kepala mandor yang konon tewas terjepit mesin penggiling. Pabrik gula mawar merah sudah lama mati. Tapi bagi sebagian orang, kematian bukan berarti akhir. Bara menarik napas panjang, menatap gerbang besi berkarat yang menjulang di depannya. Tulisan, Pabrik Gula Mawar Merah, masih terbaca samar meski catnya sudah pudar. Ia baru saja diterima bekerja sebagai satpam, pekerjaan yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Tapi uang bicara banyak. Ayahnya sakit, adiknya masih sekolah, dan Bara tak bisa memilih banyak jalan. Shift malamnya, Mas Bara? Suara serak seorang pria memecah lamunannya. Itu Pak Joni, satpam senior. Rambutnya sudah memutih, kulit wajahnya kusut seperti buku tua yang sering dibuka tutup. Ia tampak sudah sangat lama menjaga pabrik itu, seolah menyatu dengan bangunan tua tersebut. Iya, Pak. Pertama kali nih. Bara tersenyum, berusaha ramah. Pak Joni menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Kalau gitu, saya kasih satu pesan penting. Jangan pernah masuk melewati garis pagar pembatas yang ada di dalam. Kalaupun ada suara, biarin aja. Jangan dituruti. Bara mengerutkan dahi. Suara apa maksudnya, Pak? Pak Joni tak langsung menjawab. Tatapannya kosong, seakan sedang mengingat sesuatu. Pokoknya dengarkan kata saya. Tempat ini masih hidup dengan caranya sendiri. Bara tertawa kecil, menutupi rasa canggung. Ah, cerita horor lagi, Pak. Saya nggak gampang takut. Namun, saat malam turun dan Bara duduk sendirian di pos keamanan tua, di bawah cahaya lampu pijar yang redup, ia mulai merasakan hawa dingin aneh yang menusuk tulang. Pabrik itu tidak benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu seseorang untuk membangunkannya. Jarum jam di pos keamanan menunjuk pukul 11 malam. Angin berembus dari arah bangunan tua, membawa aroma karat bercampur tanah basah. Bara duduk di kursi kayu lapuk, menatap layar ponselnya yang kehilangan sinyal. Sementara di seberang meja, Pak Joni sibuk dengan rokok kretek yang tak pernah lepas dari bibirnya. Udara malam di sini beda. Ya, Pak. Bara mencoba membuka percakapan. Biasa aja, sahut Pak Joni datar, menghembuskan asap ke udara. Bara menatap gerbang pabrik yang menjulang suram. Besinya dipenuhi lumut hijau, seperti mulut naga tua yang siap menelan siapapun yang masuk. Di baliknya, hanya kegelapan pekat. Dulu pabrik ini ramai ya, Pak? Bara bertanya lagi, penasaran. Pak Joni mengangguk pelan. Ramai sekali. Orang-orang hidup dari sini. Tapi sudah lewat. Terus, kenapa ditutup? Katanya ada kecelakaan kerja. Desak Bara. Mendadak, Pak Joni langsung mengubah arah obrolan. Kamu udah punya pacar belum? Tanyanya sambil tersenyum kecut. Bara terkekeh, meski dalam hati heran. Ada sih, tapi masih LDR. Bagus. Jangan pernah ajak main ke sini, ya. Tempat ini, bukan buat orang main-main. Bara ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat, suara samar memecah keheningan malam. Suara tangisan. Pelan, seolah datang dari dalam pabrik yang gelap. Suara itu lirih, seperti seorang perempuan yang menahan sakit. Tangisan itu terdengar berulang, kadang panjang, kadang terputus. Bara refleks menegakkan tubuh, pandangannya mengarah ke gerbang berkarat itu. Pak, denger nggak? Pak Joni seketika kaku. Tangannya yang memegang rokok langsung gemetar. Lalu buru-buru ia padamkan di asbak kaleng. Wajahnya tegang. Jangan pedulikan, bisiknya cepat. Tapi, Pak, itu jelas suara orang nangis. Gimana kalau ada? Diam, Bara. Nada suara Pak Joni tajam, membuat Bara menelan kata-katanya.
Hening kembali merayap. Tapi tangisan itu masih ada. Samar, lalu makin jelas. Bara menatap seniornya dengan bingung. Pak, serius? Gimana kalau ada yang minta tolong di dalam? Pak Joni memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali dengan tatapan gelap. Kalau kamu dengar suara apapun dari pabrik ini, anggap aja angin. Ingat, jangan pernah melewati batas pagar pembatas. Bara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata Pak Joni terasa lebih menakutkan daripada tangisan itu sendiri. Ia mencoba kembali duduk tenang, tapi di telinganya, suara tangisan itu makin nyata, seperti semakin dekat, seperti memanggilnya. Dan Bara tahu, malam pertamanya belum benar-benar dimulai. Tangisan samar itu akhirnya reda, menyisakan hening yang membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Bara mencoba mengalihkan pikiran dengan menyalakan termos kecil yang berisi kopi, menuangkannya ke gelas plastik. Pak Joni duduk bersandar, wajahnya tampak letih. Dalam redup cahaya lampu pos, kerutan di wajahnya semakin dalam. Bara memperhatikan seniornya itu beberapa saat sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya. Pak, tadi siang saya sempat dengar kabar dari orang luar. Katanya ada satpam yang hilang? Namanya Rudy. Pak Joni yang semula tenang tiba-tiba menegang. Tangannya berhenti mengusap jenggot. Ia memandang Bara tajam. Siapa yang bilang? Ya, orang warung depan jalan. Katanya Rudy nggak pernah balik sejak jaga malam minggu lalu. Pak Joni menarik napas panjang, lalu bersandar lebih dalam. Polisi bilang Rudy kabur. Katanya dia bosen kerja di sini, terus pergi begitu aja. Tapi Bapak nggak percaya, ya? Bara menebak, melihat sorot mata seniornya yang kosong. Pak Joni menatap gerbang karatan itu lama sekali sebelum akhirnya berkata lirih. Rudy bukan tipe orang yang kabur. Dia keras kepala. Pemberani. Suka nantang apapun. Bara menelan ludah. Maksud Bapak, dia hilang di dalam. Pak Joni tak menjawab. Hanya matanya yang tetap menatap kegelapan pabrik, seolah masih menunggu Rudy muncul entah dari mana. Jam mendekati tengah malam. Angin semakin dingin, membuat daun-daun kering di halaman berisik sendiri. Bara menyalakan rokok pertamanya malam itu, mencoba meniru ketenangan Pak Joni. Tapi di dadanya, rasa penasaran dan cemas terus berkelahi. Tiba-tiba, duk! Suara seperti sesuatu menghantam kaca jendela pos. Bara hampir menjatuhkan rokoknya. Ia spontan berdiri. Pak, ada yang... Belum sempat kalimatnya selesai, matanya menangkap sesosok bayangan putih yang melintas cepat di balik jendela. Hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas. Bentuk tubuh tinggi, kain lusuh berkibar, wajahnya kosong. Bara tertegun, jantungnya berdegup kencang. Pak Joni, ada orang lewat. Pak Joni langsung berdiri, wajahnya pucat. Ia mendekati jendela, tapi tak ada apa-apa di luar selain halaman sepi dan bayangan gerbang berkarat. Bara. Suara Pak Joni berat, dingin. Ingat apa yang saya bilang. Jangan pernah ikut campur. Tapi, Pak, kalau itu Rudy? Kalau dia masih di dalam? Bara tak bisa menahan rasa penasarannya. Kalau dia minta tolong. Pak Joni menatapnya dengan sorot mata yang dalam, hampir seperti peringatan. Kalau itu Rudy, maka yang kita dengar sekarang bukan lagi dia. Kata-kata itu menusuk pikiran Bara. Tubuhnya gemetar. Tapi di dalam hatinya, sebuah dorongan kuat muncul. Antara rasa ingin tahu, rasa takut, dan entah sedikit keberanian yang ia sendiri tak mengerti dari mana datangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bara mulai tergoda untuk melanggar larangan. Ia menatap gerbang pabrik yang berdiri angker. Di balik karat dan kegelapan itu, mungkin ada jawaban. Atau justru, pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Keesokan harinya, Bara tak langsung pulang ke rumah setelah shift malam. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi kepalanya penuh pertanyaan. Suara tangisan, bayangan putih, dan nama Rudy terus mengganggu pikirannya. Alih-alih pulang, ia memilih mampir ke warung kopi di ujung jalan desa, tak jauh dari pabrik. Di sana, beberapa warga tua berkumpul, bercengkrama sambil menyeruput kopi hitam. Bara duduk, memesan segelas teh panas, lalu pelan-pelan mencoba membuka percakapan. Pak, Bu,
Dulu pabrik gula mawar merah ramai sekali ya? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Seorang bapak tua, rambutnya sudah putih semua, tertawa pahit. Ramai, nak. Tapi juga banyak makan korban. Kau pasti dengar cerita-cerita itu, kan? Bara pura-pura bingung. Cerita apa, Pak? Bapak tua itu menunduk, suaranya merendah. Orang yang masuk kerja, banyak yang nggak pulang. Ada yang tangannya terjepit mesin penggiling, ada yang terperosok ke tungku panas. Pernah juga, seorang perempuan jatuh ke sumur tua di belakang pabrik. Katanya, sampai sekarang belum pernah diangkat jasadnya. Seorang ibu yang duduk di dekatnya ikut menyahut. Bukan cuma kecelakaan. Dulu, kalau ada pekerja yang bandel atau bikin masalah, mereka katanya juga dibuang ke sumur itu. Sumur angker. Warga sini nggak ada yang berani mendekat. Bara tercekat. Sumur, di belakang pabrik. Ya, di area paling ujung. Tempat terlarang. Kau jangan macam-macam, nak. Suara bapak tua itu bergetar, seakan masih ada trauma yang tersisa. Obrolan itu menambah rasa penasaran Bara. Bayangan Rudi kembali muncul di pikirannya. Apa mungkin Rudi terjebak di sana? Malam berikutnya, Bara kembali berjaga bersama Pak Joni. Tapi kali ini ia lebih sering melamun. Pikirannya mengembara pada sumur belakang. Kenapa wajahmu kayak orang simpan rahasia? Tanya Pak Joni tiba-tiba. Bara kaget. Hah? Enggak, Pak. Saya cuma capek. Pak Joni menatapnya lekat, lalu mendekat. Dengar ya, Bara. Jangan coba-coba cari tahu tentang pabrik ini. Jangan dengarkan cerita warga, apalagi nekat masuk ke dalam. Kau belum tahu apa yang ada di sana. Nada suaranya tegas, tapi juga menyimpan ketakutan. Bara hanya mengangguk, meski hatinya justru semakin ingin tahu. Pukul 1 dini hari, angin bertiup kencang. Lampu pos sempat berkelip-kelip, membuat suasana semakin mencekam. Saat Pak Joni terlelap sebentar di kursinya, Bara memberanikan diri keluar. Ia berjalan pelan mendekati pagar pembatas yang dimaksud Pak Joni. Lampu senter kecil di tangannya bergetar karena gugup. Dari balik gerbang berkarat itu, pabrik tua berdiri seperti monster raksasa yang menunggu mangsa. Langkah Bara terhenti ketika sinar senternya menangkap sesuatu di tanah, tepat di dekat pagar. Ia membungkuk. Sebuah korek api. Bukan korek biasa, tubuhnya berbentuk silinder besi dengan ukiran naga, jelas benda yang unik dan mahal. Bara langsung mengenalinya. Ia pernah melihat Rudi menyalakan korek itu sambil membanggakan. Ini barang luar negeri, oleh-oleh dari sepupu di Hong Kong. Nggak ada duanya di sini. Darah Bara berdesir. Tangannya gemetar saat memungut benda itu. Rudi pasti sudah masuk ke dalam. Bara menatap kegelapan pabrik di seberang pagar. Suara samar-samar terdengar lagi. Kali ini bukan tangisan, melainkan seperti bisikan pelan, mengajak, memanggil. Di belakangnya, suara pintu pos berderit keras. Pak Joni keluar. Wajahnya murka begitu melihat Bara. Apa yang kau pegang itu? Bentaknya. Bara spontan menyembunyikan korek di genggamannya. NGG, nggak ada, Pak. Pak Joni maju beberapa langkah. Wajahnya pucat. Bara, kau tidak mengerti. Sekali kau melangkah ke dalam, kau takkan bisa kembali seperti semula. Namun Bara tahu, sejak ia menemukan korek itu, tak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Rudi benar-benar hilang di dalam pabrik. Dan satu-satunya cara untuk tahu kebenarannya, adalah melanggar batas larangan yang dijaga Pak Joni mati-matian. Malam itu, angin kencang membuat pintu pos berderit-derit, seperti suara jeritan kayu tua. Bara duduk gelisah, menatap Pak Joni yang akhirnya tertidur di kursinya. Lelaki tua itu mendengkur pelan. Rokok yang tadi dipegangnya sudah padam di asbak. Korek api unik milik Rudi masih tergenggam erat di saku celana Bara. Benda itu terasa berat, seakan menuntutnya untuk bergerak. Peringatan Pak Joni terngiang jelas di kepalanya. Namun rasa penasaran dan keyakinan bahwa Rudi ada di dalam pabrik jauh lebih kuat. Bara bangkit perlahan, memastikan langkahnya tak menimbulkan suara. Ia meraih senter kecil dan berjalan keluar pos. Suara jangkrik menyambut, bercampur desir angin malam. Di hadapannya, gerbang berkarat menjulang bagai mulut gelap yang siap menelan. Ia menarik napas dalam-dalam. Maaf, Pak Joni, gumamnya lirih.
Lalu ia menyelinap masuk melewati celah pagar yang setengah terbuka. Lorong mesin. Begitu masuk, suasana berubah drastis. Udara di dalam pabrik jauh lebih dingin, menusuk tulang. Bau karat dan debu bercampur aroma busuk samar, seperti bangkai yang lama membusuk. Senter kecilnya menyapu dinding-dinding tua yang penuh lumut. Jendela kaca pecah memantulkan cahaya samar, menciptakan bayangan aneh yang bergerak seakan mengikuti. Bara melangkah perlahan, melewati lorong panjang. Di kiri kanannya berdiri mesin-mesin raksasa. Dia membeku seperti bangkai besi. Roda gigi besar berkarat, sabuk karet menggantung, dan penggiling tebu yang dulu bergemuruh kini sepi, menyisakan aura kematian. Rudy. Bara mencoba berbisik, meski suaranya sendiri terdengar asing di telinga. Tak ada jawaban, hanya gema kecil yang kembali kepadanya. Jejak aneh. Saat menyusuri lorong, sinar senternya menangkap sesuatu di lantai, cairan lengket berwarna gelap. Bara berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Teksturnya kental. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Bara mundur cepat. Dak. Tapi anehnya, darah itu tidak kering. Masih basah, masih baru. Ia mengikuti jejak cairan itu, yang membentuk garis samar di lantai berdebu. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak makin keras. Di sudut lorong lain, ia melihat bercak-bercak tambahan di dinding, seakan sesuatu pernah terseret ke sana. Bau busuk makin pekat, menusuk hingga membuat perutnya mual. Puncak, bayangan kain putih. Langkah Bara terhenti ketika telinganya menangkap suara. Shrek, Shrek. Suara itu seperti langkah seseorang, namun berat, menyeret, malas. Bara menelan ludah. Senter di tangannya bergetar. Ia memaksa kakinya melangkah maju. Di ujung lorong, ia melihatnya. Sebuah gumpalan kain putih kusam. Kain itu kotor, penuh bercak hitam kecoklatan, seakan telah lama membusuk. Bentuknya menyerupai tubuh manusia yang terbungkus, namun tak sempurna. Kain itu bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha menyeret diri maju. Shrek, Shrek. Bara berdiri kaku, napasnya tercekat. Kain itu menjauh, menyeret langkah ke lorong yang lebih gelap, meninggalkan jejak cairan lengket di lantai. Tangannya refleks meraih korek api Rudy di saku. Dalam hatinya, ia yakin. Entah bagaimana, semua ini berkaitan dengan hilangnya Rudy. Tapi di sisi lain, pikirannya berteriak untuk lari. Meninggalkan pabrik, kembali ke pos, pura-pura tak pernah melihat apapun. Namun kakinya justru bergerak maju, pelan-pelan mengikuti sosok kain putih itu ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Malam itu, Bara tahu, ia baru saja melewati titik tanpa jalan kembali. Lorong itu semakin sempit. Suara, srek, srek, makin jelas, menggema di antara dinding berdebu. Bara menggenggam erat senter kecilnya. Sinarnya bergetar mengikuti degup jantung yang tak terkendali. Rudy? Suaranya nyaris hilang ditelan dinginnya udara. Tak ada jawaban. Hanya bau busuk yang semakin menusuk, seperti bangkai hewan yang lama membusuk. Bara menutup hidung dengan lengan bajunya, melangkah setapak demi setapak. Cairan lengket di lantai semakin banyak, membentuk garis panjang ke depan. Sinar senter memantulkan kilau merah gelap di atas permukaan becek itu. Bara berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Ini gila, aku harus balik, gumamnya. Tapi langkah kakinya justru maju, seolah ada sesuatu yang menariknya ke depan. Puncak, sosok di ujung lorong. Tiba-tiba, suara seretan berhenti. Hening, senter kecilnya menangkap sesuatu di ujung lorong. Bara membeku. Di sana, berdiri sesosok tubuh terbungkus kain putih kotor. Kain itu penuh noda hitam kecoklatan, sobek di beberapa bagian, menampakkan kulit pucat yang mulai mengelupas. Tubuhnya tegak, kaku, dan wajah itu nyaris tak berbentuk. Kain kafan menempel ketat di wajah, namun di bagian mulut dan hidung sudah robek, menampakkan daging membusuk yang menghitam. Lubang mata gelap kosong, seperti jurang tanpa dasar. Pocong. Bara ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Senter di tangannya bergetar hebat, sinarnya menyorot wajah kosong itu. Pocong itu tidak melompat, tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri, dan perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang kaku dan kotor menunjuk ke arah gelap di samping lorong, arah menuju belakang pabrik. Panik. Ya Allah! Bisik Bara dengan suara patah-patah.
Tubuhnya gemetar hebat, kakinya mundur selangkah, lalu 2 langkah. Pocong itu tetap berdiri, tak bergerak selain jari yang menunjuk. Lorong sunyi, hanya ada suara napas Bara yang terengah. Akhirnya, instingnya menang. Bara berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Langkah kakinya berdentum, pantulan gema bergema di lorong panjang. Debu beterbangan, udara semakin pengap. Senter hampir terlepas dari tangannya, sinarnya menari liar di dinding berkarat. Di belakang, ia tak lagi mendengar suara seretan, tak ada suara mengejar. Tapi di pikirannya, wajah kosong itu terus membayang. Jari yang menunjuk ke arah gelap, seakan mengundang, memaksa. Bara terengah-engah ketika akhirnya mencapai pintu berkarat yang setengah terbuka. Ia langsung keluar, menabrak udara malam yang dingin. Tubuhnya lemas, lututnya gemetar, hampir roboh. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan area pabrik, ia menoleh sekali lagi. Dari celah jendela pecah, ia bisa bersumpah melihat sesuatu berdiri diam di dalam. Siluet putih kusam, tegak, tak bergerak, menatapnya dari jauh. Dan entah mengapa, meski ia lari ketakutan, Bara tahu pocong itu bukan sekadar hantu. Sosok itu ingin menunjukkan sesuatu. Bara duduk di pos keamanan dengan wajah pucat. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di lorong pabrik tadi malam. Senter kecilnya ia letakkan di atas meja, sementara tangannya berulang kali meraih rokok tapi tak jadi menyalakan. Ketika Pak Joni datang dengan wajah letih, Bara tak bisa menahan diri. "Pak, saya lihat sesuatu." Pak Joni mendengus, menyalakan rokok. "Apa lagi?" "Pocong, Pak. Di dalam." Dia berdiri, dan dia nunjuk ke arah belakang pabrik. "Saya yakin itu ada hubungannya sama Rudy." Pak Joni menatap Bara tajam. "Kau pikir saya nggak pernah lihat? Kau kira saya nggak tahu apa yang ada di dalam sana?" Bara terdiam. Pak Joni menghembuskan asap keras. "Itu bukan hal yang bisa kau campuri, Bara. Apa yang kau lihat, itu cuma permainan pikiran. Kau terlalu capek, makanya berhalusinasi." "Bukan halusinasi, Pak." Bara hampir berteriak. "Saya lihat jelas-jelas. Kalau itu cuma bayangan, kenapa dia nunjuk ke arah belakang pabrik? Pasti ada sesuatu di sana." Pak Joni menepuk meja keras hingga gelas kopi bergetar. "Cukup. Kau tidak mengerti. Tempat ini lebih tua daripada kita semua. Lebih tua daripada pabrik itu sendiri. Kalau kau terus ikut campur, kau akan bernasib sama dengan Rudy." Tak kembali." Bara terdiam. Kata-kata itu justru semakin menegaskan bahwa Pak Joni menyembunyikan sesuatu. Saat malam semakin larut, Bara merasa sendirian. Senior yang ia kira bisa jadi tempat bertanya justru memutus harapan. Gudang arsip. Malam itu, ketika Pak Joni pergi sebentar keluar pos untuk memeriksa pagar, Bara mengambil keputusan. Ia kembali menyelinap masuk ke area dalam, kali ini lewat sisi barat pabrik yang lebih sepi. Cahaya senter kecil menuntunnya menuju ruang arsip, ruangan penuh lemari kayu berdebu dengan tumpukan dokumen usang. Bau apek menusuk, bercampur debu yang beterbangan setiap kali ia menyentuh kertas tua. Di salah satu rak besi yang hampir roboh, Bara menemukan sebuah buku lusuh, terikat kulit, dengan sampul penuh bercak kecoklatan. Ia membuka lembar pertamanya. Tulisan tangan terbaca samar, tinta sudah pudar, tapi masih bisa dikenali. "Malam ini, perjanjian dimulai. Mandor bilang pabrik butuh tenaga gaib agar tak pernah berhenti berproduksi. Kami disuruh bawa darah ayam, tapi aku tahu, itu bukan sekadar ayam yang mereka incar." Bara membaca dengan napas tertahan. Halaman berikutnya penuh coretan gelap. 3 pekerja dipilih. Mereka diikat, lalu didorong ke dalam sumur belakang. Mandor berkata, roh mereka akan menjadi penjaga. Siapapun yang melanggar perjanjian, akan digantikan oleh korban baru. Tangan Bara bergetar. Tulisan itu semakin kelam di halaman-halaman selanjutnya. "Aku sudah lihat sendiri. Wujud mereka, terkurung dalam kain putih, berkeliaran di lorong-lorong. Tidak bebas. Mereka bukan lagi manusia, tapi juga bukan arwah tenang. Mereka, entitas terikat." Puncak, kesadaran pahit. Bara menutup buku itu dengan cepat, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia akhirnya mengerti.
Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja yang penuh kecelakaan. Pabrik ini dibangun di atas perjanjian gelap. Setiap korban kecelakaan, setiap pekerja yang hilang, bukanlah kebetulan. Mereka adalah tumbal, dikorbankan agar pabrik terus berjalan. Dan pocong yang ia lihat semalam, bukan sekadar hantu. Itu salah satu korban. Entitas yang diikat oleh perjanjian, terjebak selamanya di dalam pabrik. Bara merasa perutnya mual, ingin muntah. Tangannya gemetar hebat. Kini ia tahu, Rudy mungkin sudah menjadi bagian dari mereka. Sebuah bisikan tiba-tiba terdengar di telinganya, pelan namun jelas. Ikutlah, ke sumur. Bara langsung menoleh. Sinar senter menyapu ruang arsip kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin menyesak, seakan ada puluhan mata tak kasat mata yang menatapnya dari balik bayang. Ia menutup buku harian itu erat, lalu memeluknya ke dada. Satu hal pasti, pabrik gula mawar merah bukan hanya bangunan mati. Ia adalah sarang. Sarang entitas-entitas terikat yang lapar, dan menunggu korban baru. Jam dinding di pos keamanan berdetak lambat, seakan sengaja memperlambat waktu. Bara duduk gelisah di kursinya, mata memandangi jendela kaca buram yang menghadap ke halaman pabrik. Kopi yang tadi ia seduh sudah dingin, rokok di asbah habis separuh, tapi rasa kantuk tak kunjung datang. Malam itu berbeda. Lebih berat. Ketukan pertama terdengar ketika angin nyaris tak bergerak. Tok, tok, tok. Bara spontan menoleh ke arah jendela. Tak ada apa-apa. Hanya pantulan dirinya yang pucat dan gemetar. Beberapa menit kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Bara meraih senter, berlari keluar pos. Ia menyapu halaman dengan cahaya, tapi tak menemukan satupun orang. Hanya mesin tua pabrik yang berdiri seperti raksasa tidur. Saat ia kembali ke dalam, suara itu berpindah. Dari pintu belakang, dari dinding, bahkan dari atap. Seakan-akan ada yang mengelilingi pos keamanan. Bisikan di telinga. Bara mencoba menutup telinga dengan kedua tangan, tapi percuma. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya. Kami terikat. Kami menunggu. Kau sudah tahu rahasia, sekarang giliranmu. Ia menutup mata rapat, tubuh bergetar hebat. Ketika ia membuka mata, jendela pos seakan dipenuhi kabut tipis. Di balik kabut itu, samar-samar ia melihatnya, pocong. Tidak hanya satu, melainkan 3 sosok sekaligus. Tubuh mereka kaku, kain kafan kotor menempel, sebagian berlumur noda hitam. Wajah-wajah mereka sudah tak bisa dikenali. Hanya cekungan gelap di area mata dan mulut. Mereka berdiri tak bergerak, menatap lurus ke arah pos. Lalu, perlahan, lebih banyak bayangan kain putih bermunculan. Di pagar, di dekat mesin, di sisi gudang. Bara menelan ludah keras. Jumlah mereka bertambah. 6, 8, 12. Mereka seakan membentuk lingkaran, mengepung pabrik. Kebingungan dan ketakutan. Ya Tuhan, Bara bergumam, hampir menjatuhkan senternya. Ia ingin membangunkan Pak Joni, tapi langkahnya tertahan. Pak Joni tidur pulas di depan tua pojok ruangan, seolah teror di luar tak ada artinya. Pak Joni. Bara mengguncang bahu seniornya. Namun pria tua itu hanya menggerutu setengah sadar, lalu kembali mendengkur. Seakan ada kekuatan yang menahan agar ia tak bisa terbangun. Bara panik. Ia merasa benar-benar sendirian. Sinyal harapan. Dengan tangan gemetar, Bara meraih ponselnya. Sinyal di pabrik memang sering hilang, tapi kali ini ia berdoa keras dalam hati. Ia membuka kontak, lalu mencari nama yang selama ini hanya ia kenal lewat cerita orang-orang. Mbah Slamet, seorang spiritualis tua di desa sebelah, terkenal mampu menghadapi gangguan gaib. Suara berderit-derit terdengar di luar jendela, seperti kain yang diseret di tanah. Bayangan pocong makin mendekat. Bara menggertakkan gigi, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung berdering lama, hingga akhirnya terdengar suara berat di ujung sana. Siapa ini malam-malam nelpon? Mbah, saya Bara, satpam di pabrik gula mawar merah. Tolong, Mbah, tempat ini penuh pocong. Mereka mengepung, saya takut. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Mbah Slamet terdengar tegas. Tenang, nak, kau jangan keluar pos.
Jangan buka pintu apapun. Jaga dirimu dengan doa. Aku akan segera ke sana. Bara hampir menangis lega. Tolong cepat, Mbah. Saya nggak kuat. Telepon tiba-tiba berisik, suara statis menyambar telinga. Di sela gangguan, terdengar lirih suara lain, bukan milik Mbah Slamet. Jangan panggil dia, nanti kau ikut kami. Bara menjerit, menjatuhkan ponsel ke lantai. Layar berkedip-kedip, lalu mati total. Namun sebelum benar-benar hilang, suara Mbah Slamet sempat terdengar jelas satu kali. Bara, bertahanlah. Aku datang. Puncak, janji pertolongan. Di luar, pocong-pocong itu mulai bergerak serempak. Perlahan, namun pasti, mereka mendekat, langkah meloncat kecil khas tubuh terikat kain kafan. Bara mundur ke sudut pos, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal, malam ini ia bukan lagi penjaga pabrik biasa. Ia adalah target. Dan satu-satunya harapan hanyalah Mbah Slamet, yang berjanji akan datang menolong. Namun dalam hati kecilnya, Bara bertanya-tanya, mampukah seorang manusia menghadapi puluhan entitas terikat? Langit dini hari masih gelap pekat. Setelah konfrontasi dengan energi hitam, Mbah Slamet memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah menghancurkan pusat ikatan para arwah, sumur tua di belakang pabrik yang sudah lama dibicarakan warga. Semua ini bermula dari sana, ujar Mbah Slamet, napasnya berat. Mereka yang mati dibuang ke dalam sumur. Darah dan nyawa mereka dijadikan sesaji. Itu titik simpulnya. Bara menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Kita harus ke sana sekarang. Kalau tidak, roh-roh itu akan tetap diperbudak. Dan malam ini jumlah mereka sudah terlalu banyak. Mereka bisa meluber keluar pabrik. Dengan senter di tangan, Bara mengikuti Mbah Slamet melewati lorong pabrik yang berdebu, mesin-mesin tua seperti raksasa mati yang mengawasi. Di setiap sudut, terdengar suara langkah meloncat kecil, kain diseret, dan bisikan tak henti. Pocong-pocong kini tak lagi diam. Mereka agresif, mendekat, menabrak kaca jendela, melompat ke atap. Bara berkeringat dingin. Mbah, mereka semakin banyak. Mbah Slamet merogoh kantongnya, menaburkan garam dan bunga ke tanah. Lingkaran cahaya senter bergetar di sekitarnya. Jangan berhenti. Selama kita bergerak menuju sumur, mereka tak bisa menahanmu. Konfrontasi di jalan menuju sumur. Saat mereka hampir sampai ke halaman belakang, sebuah pocong melompat tepat di hadapan Bara. Wajahnya rusak, mulut robek lebar seakan berteriak, namun tak mengeluarkan suara. Bara menjerit dan hampir jatuh, tapi Mbah Slamet cepat mengibaskan tongkatnya yang dililit kain putih. Asalmu kembali, seru Mbah Slamet. Pocong itu terhempas mundur, lalu menghilang bagai kabut yang tersapu angin. Namun semakin dekat dengan sumur, jumlah pocong makin gila. Mereka keluar dari celah tanah, muncul di antara batang tebu yang sudah mati, bahkan ada yang setengah tubuh merayap di tanah. Bara berlari sambil menepis tangan-tangan kaku yang berusaha menarik kakinya. Mbah, kita nggak akan sanggup, teriak Bara, panik. Kau harus sanggup, karena kaulah yang dipilih malam ini. Mbah Slamet berteriak balik. Pusat ikatan. Akhirnya mereka sampai. Di hadapan mereka, sumur tua itu menganga lebar, dindingnya berlumut hitam. Udara di sekitarnya dingin membeku, bau busuk bercampur amis menusuk hidung. Dari dalam sumur terdengar erangan panjang, seperti puluhan orang merintih bersama. Mbah Slamet mengeluarkan kendi tanah liat berisi air doa. Bara, dengarkan aku. Di dasar sumur itu ada benda yang jadi pusat ikatan, cincin perak, milik mandor pabrik yang pertama kali melakukan perjanjian. Benda itu harus dihancurkan. Tapi aku sudah tua, kau yang harus melakukannya. Bara memandang ke dalam sumur, jantungnya hampir copot. Saya? Mana mungkin? Kalau kau tidak lakukan, mereka akan terus terperangkap. Kau sudah melihat penderitaan mereka. Kau mau mereka terus tersiksa? Bara menggertakkan gigi, lalu mengangguk. Dengan tali tambang yang ada di dekat sumur, ia menuruni dinding licin, hanya diterangi cahaya lampu senter yang digantung di mulut sumur. Di dasar sumur, air hitam pekat menggenang setinggi lutut. Dari permukaannya muncul wajah-wajah pucat, tangan-tangan yang mencoba meraih Bara, tapi tubuh mereka transparan, hanya bayangan roh. Di tengah genangan, ada batu altar kecil. Di atasnya,
Cincin perak kusam berkilat samar. Momen penentuan. Saat bara mendekat, roh-roh itu melolong keras, sebagian mencoba menghalangi. Air beriak, tangan-tangan mencengkeram kakinya. Bara menjerit, hampir jatuh. Tapi ia teringat wajah-wajah pocong yang hanya bisa menatap kosong. Mereka bukan musuh, mereka korban. Dengan sekuat tenaga, bara meraih cincin itu. Begitu disentuh, panas luar biasa menjalar ke lengannya, membuatnya berteriak. Suara dalam kepalanya berbisik, "Kau milik kami sekarang, lepaskan." Bara mengangkat cincin itu tinggi-tinggi, lalu dengan segala keberaniannya ia menghantamkan cincin ke dinding batu. Krak! Sekali, dua kali, hingga pada pukulan ketiga, cincin itu pecah menjadi serpihan. Sekejap, sumur berguncang hebat. Erangan berubah jadi jeritan lega. Roh-roh yang merayap tadi berhenti, menatap bara dengan tatapan kosong terakhir, sebelum satu persatu tubuh pocong yang mengepung pabrik mulai lenyap bagai debu tertiup angin. Resolusi. Bara berhasil naik kembali dengan bantuan Mbah Slamet. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kau sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Ikatan itu sudah putus. Mereka bebas. Di sekitar, halaman pabrik kini lengang. Tak ada lagi bisikan, tak ada ketukan. Hanya angin malam yang kembali normal. Namun Mbah Slamet menatap serius. Tapi ingat, Nak Bara, manusia yang membuat perjanjian ini masih meninggalkan jejak. Satu keluarga telah terikat, dan aku rasa Pak Joni menyimpan rahasia itu. Bara terdiam. Ia tak bisa membayangkan bagaimana harus menghadapi rekan kerjanya sendiri. Epilog. Beberapa minggu kemudian, Bara resmi mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pabrik gula mawar merah akhirnya diputuskan untuk diratakan, bukan lagi direnovasi. Pemerintah setempat ingin menutup bab kelam yang lama tersembunyi. Pak Joni. Ia menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu kemana perginya. Rumahnya kosong, keluarganya pun tak terlihat lagi. Sebagian orang percaya ia dibawa arwah-arwah yang dulu ia jaga. Sebagian lagi mengatakan ia memilih hidup mengasingkan diri karena rasa malu. Bara tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Ia sudah cukup. Malam-malam berikutnya, setiap kali ia teringat suara bisikan dan tatapan kosong para pocong, tubuhnya masih merinding. Namun ia juga ingat saat terakhir di sumur itu, ketika para roh akhirnya bebas, meninggalkan dunia dengan damai. Itu menjadi kenangan paling menakutkan, sekaligus paling berharga dalam hidupnya. Kenangan yang takkan pernah ia lupakan.